Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis ke-26, Fadilah Al-Quran. An Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu asyaddu udhunan ila qari'il Qur'an min sahibil qainati ila qainati. Dari Fudalah bin Ubaid radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, Allah lebih memperhatikan para pembaca Al-Quran daripada seorang tuan mendengarkan nyanyian hamba wanitanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah lebih memperhatikan para pembaca Al-Quran daripada seorang tuan mendengarkan nyanyian hamba wanitanya. Hadis riwayat Ibnu Hibban Al-Hakim Syarihiyah. Faedah: sudah menjadi fitrah dan tradisi kita menyukai nyanyian, namun karena syariat agama melarangnya, maka orang-orang yang kuat beragama tidak mendengarkannya. Walaupun demikian, seorang majikan boleh mendengarkan nyanyian hamba sahaya wanitanya. Yang terpenting, Al-Quran tidak boleh dinyanyikan seperti lagu. Hal itu berdasarkan hadis, wa iyyakum wal khuna ahlil ishq. Janganlah membaca Al-Quran dengan nada yang bercinta. Maksudnya, jangan membaca Al-Quran dengan nada yang diatur oleh nada-nada musik dan suara penyanyi lagu cinta. Alim ulama menulis bahwa orang yang membaca Al-Quran seperti itu dianggap fasik, rusak, dan pendengarnya berdosa besar. Al-Quran hendaknya dibaca dengan merdu, tanpa nada nyanyian, tanpa lagu yang berlebihan. Di antara sekian banyak hadis yang menerangkan hal ini adalah hadis yang berbunyi, hiasilah Al-Quran dengan suara yang merdu. Hadis yang lain menyebutkan suara merdu melipat gandakan keindahan Al-Quran. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah menulis di dalam kitab Al-Ghunyah, ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu berjalan di Kufah, ada sekelompok ahli maksiat sedang berkumpul di sebuah rumah. Di dalam kumpulan itu seorang penyanyi yang bernama Zadzan yang sedang bernyanyi dengan diiringi alat musik. Mendengar suaranya yang sangat merdu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, alangkah baiknya jika suaramu itu digunakan untuk membaca Al-Quran. Lalu ia menutup kain di kepalanya dan meninggalkan tempat itu. Mendengar ucapan tersebut, Zadzan rahimahullah pun bertanya kepada orang lain. Maka taulah ia bahwa orang itu adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan itu sangat mempengaruhi ke dalam hatinya sehingga ia hancurkan alat-alat musiknya dan mulai menjadi pengikut Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan di kemudian hari ia dikenal sebagai ulama di zamannya. Banyak riwayat menganjurkan agar membaca Al-Quran dengan suara yang indah, namun banyak juga riwayat yang melarang membacanya dengan suara seperti nyanyian. Sebagaimana riwayat di atas, Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, bacalah Al-Quran dengan gaya Arab, jangan membacanya seperti seorang yang mabuk cinta atau seperti orang Yahudi atau Nasrani. Sebentar lagi akan ada suatu kaum yang membaca Al-Quran dengan dilakukan seperti para penyanyi dan seperti orang yang berteriak-teriak meratapi duka, yang bacaannya tidak akan bermanfaat sedikit pun baginya. Mereka akan mendapat fitnah dan orang-orang menganggap bacaan mereka itu bagus pun akan terkena fitnah. Tawus rahimahullah berkata, seseorang bertanya pada Rasulullah, suara siapakah yang paling bagus membaca Al-Quran? Sabda beliau, suara orang yang jika kamu melihatnya membaca Al-Quran terasa bahwa ia takut kepada Allah, bahwa dari suaranya terasa ia dalam keadaan takut. Ini merupakan nikmat dari Allah, bahwa Allah membebani seseorang itu sesuai dengan kemampuannya. Sebuah hadis menyebutkan bahwa Allah mengutus malaikat dengan tugas khusus
yaitu jika ada orang yang membaca Al-Quran tetapi ia tidak mampu membacanya dengan benar, maka malaikat akan membawanya ke langit setelah ia memperbaiki bacaan orang tersebut. Allahumma la usi sana'an alaik, ya Allah, aku tidak mampu menghitung pujian bagimu. Demikianlah tentang pentingnya membaca Al-Quran dengan benar. Semoga kita diberi kemudahan untuk membacanya dan kita mengamalkan dan menyampaikannya. Subhanallah bihamdihi, subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.